Hai, welcome to segmen Star Architecture with Yasmin Bintang. Jadi di segmen ini aku akan memberikan gambaran dan juga progres tentang pembangunan yang sedang aku lakukan. Dan ini adalah rumah di Granny House, aku namain kayak gitu. Jadi rumah Granny House ini, tanpa berbasa-basi, marilah kita langsung masuk saja. Dia punya dua masa bangunan. Ada bagian depan dan bagian belakang. Nah, sekarang kita akan fokus untuk di bagian belakangnya dulu. Kira-kira bentuk bagian belakang akan seperti ini. Nggak 100% mirip, tapi ya gambaran masa bangunannya akan seperti ini. So, here we go. Ini adalah area tangga yang kalian bisa lihat masih belum di aci, masih belum diapa-apainnya, masih sangat-sangat kasar. Dan tukangnya ini naik dengan tangga yang terbuat dari kayu. Dan ini juga bagian atap yang masih belum ketutup, tuh lihat kan. Jadi untuk part 1 ini aku bakal liatin progres pembuatan atapnya. Tuh cakep kan. Nah ini jadi harusnya ada dua, harusnya satu aja di bagian ujung, tapi karena ada miskomunikasi dengan tukangnya, jadi dia bikin juga nih di atas area kamar mandi. Harusnya cukup di ujung sama ujung aja nih. Yang ini harusnya cukup dengan yang ujung sana yang lagi dibangun. Tuh ada tukang di sana di belakang. Oke, karena kita mau bikin atap, kita harus beli dulu bajanya. Aku mau pakai baja ringan. Ini belinya di Cahaya Baja. Ini di mana-mana sih? Kayaknya ada ya, nggak tahu deh. Tuh cakep kan? Ini kita pakai yang 0,75 mm. Tuh. Nah ini penutup atapnya. Aku mau pakai yang kayak gini, tapi mau warna hitam supaya kelihatan lebih mantep, keren aja gitu ya kan. Pansi. Oke, ini bagian kamar bawah. Ini kamar nenek. Ini beda sendiri. Dia pakai kusennya kusen kayu request, karena emang si kusen kayu ini udah ada dari lama, dari zaman kakek aku masih ada. Jadi kayak punya memorable sendiri, jadi dipasang sendiri. Sedangkan kita bisa lihat di sini bahwa kamar yang lain masih belum punya kusen. Nah ini lagi proses pengecoran untuk bagian atap. Karena kita mau naruh tandon air di sini, jadi dicor dulu sedikit. Dan ini kondisinya agak hujan-hujan gerimis karena di awal tahun 2023 ini atau akhir tahun 2022 ini cuaca di sini tuh bener-bener lagi hujan gitu ya, gloomy, berangin begitu. Tuh mantap kan? Oke, jadi untuk reservoir atas ini ada yang kita taruh di atas seperti ini, yang kita lagi bikin corannya, dan ada juga yang buat ditaruh di luar. Jadi konsep rumah ini memang kamar mandinya agak lebih banyak ya say daripada kamarnya, tapi begitulah gitu. Nah sekarang kita mau beli beberapa perlengkapan keramik untuk bagian kamar mandi. Kita belinya di RKM. Let's go. Kita lihat-lihat water heater, karena daerah rumah aku itu adalah daerah yang sangat butuh water heater karena dingin banget. Dibandingkan AC, kita lebih butuh water heater ya say. Tuh kita bisa lihat di sini. Wow, aku paling suka banget tuh ngeliat keramik-keramik, dan juga di sini keran-keran. For sure, ternyata harga keran itu mahal. Mau dia paling sederhana ternyata tetap mahal ya, kecuali yang kayak keran-keran biasa yang pas dibuka langsung keluar air mancur begitu, itu biasanya sedikit lebih murah, tapi tetap aja ya. Nah terus ini dia rangka untuk atapnya. Tuh ini dibor ya, dibikin sama semuanya, disesuaikan dengan kemiringan dan juga kebutuhan si atap bagian masa bangunan di belakangnya. Tuh, ini bagian nanti bakal jadi void tangga gitu. Nah ini kalau dari depan rumah, ini kan bagian belakang nih. Nah ini terlihat seperti ini. Akhirnya bentukannya udah jadi, dan bagian depannya tuh udah kelihatannya kita taruh si rangka baja ringannya. Kelihatan cakep ya, masih kelihatan basah karena emang baru selesai. Dan ini kelihatan kalau dari samping, wow ini sangat tinggi. Jujur ini tinggi banget. Dan bisa lihat ya, serem. Dan di atas tuh anginnya kenceng banget guys. Apalagi di musim hujan. Jadi bener-bener hebat ya tukang tuh. Dan kalian bisa lihat ini untuk supaya kemiringannya pas dan tidak nabrak ke area coran yang topi bagian depan di balkon ini. Dia dikasih dudukan gitu. Jadi dia nggak langsung nempel banget, tapi dia dikasih dudukan lagi. Nah ini adalah gambaran area belakangnya udah dikasih list plank. Tuh list planknya lagi dipasang gitu. List plank nih fungsinya supaya lebih cantik ya, jadi dia menutup untuk bagian samping-samping di bagian atap.
Nah, kita langsung memasuki ke stase selanjutnya, yaitu memplester. Ini terlihat banyak banget tukangnya ya, karena memang harus bahu-membahu, dari mulai ngaduk semen di bawah, terus di bawah naik ke atas, udah gitu diplester, ditempel-tempel. Ini cakep banget tuh. Nah, ini bagian samping samping depan. Ini kamar bawah tuh, kelihatannya kayak gini kalau udah diaci. Rapih banget kan. Dan itu tuh ada bagian lubang, itu biasanya untuk listrik tuh. Kita bawa deh semuanya. Nah, ini untuk area masuk bagian depannya belakang. Nah, lo bagaimana tuh? Dan ini kalau kelihatan dari bawah menuju ke atas ya, di area void tangga tuh. Nah, ini bagian kamar bawah. Terus ini sampingnya ada kamar mandi luar. Ini kalau dilihat dari ini area sekitar, kalau nggak dapur, ruang tamu atau nggak ruang makan. Terus juga ini area kalau nggak jadi kitchen, ini bakal jadi ruang makan atau ruang tamu. Nah, ini kalau dari luar. Nah, ini bagian balkon belakang. It's look like this. Dan ini pemandangannya keren banget sih. Nah, ini bagian belakangnya udah selesai diplester, lagi mau diaci, jadi harus dibasahin dulu. Tuh, abang hati-hati jatuh. Tuh kan, cakep. Bagian belakang ini baru step pertama, karena nanti bagian depan rumahnya itu bakal dihancurin dan kita akan masuk ke bangunan masa kedua gitu. Jadi bikinnya tuh bertahap, belakang dulu, terus kita pindah ke belakang, depannya dihancurin, baru dibangun yang belakang. Tada, ini udah ketutup semua atapnya yang tadinya botak. Sekarang jadi ada rambutnya, ada kepalanya. Bangunan tuh kalau misalnya udah ada atapnya rasanya lebih kokoh ya, kayak lebih melindungi. Dan di sini juga para tukang udah lebih nyaman gitu kerjanya, karena sebelumnya mereka sering kehujanan. Sekarang karena udah ada atapnya kayak lebih safety. Nah, habis itu seperti biasa kita akan jalan-jalan lagi, dan kali ini kita main ke Mitra 10. Ini di Bogor guys, Mitra 10 yang di Bogor. Aku suka aja karena Mitra 10 ini kayak seseg gitu. Jadi tokonya tuh bener-bener banyak banget pilihannya. Lihat tuh, keramik-keramiknya tuh cakep-cakep banget. Lihat tuh, ada yang modelnya batik, kayak gila cakep banget nih. Kalau misalnya kalian bikin kayak galeri foto atau studio lukis tuh bakal cakep banget sih kalau pakai motif yang itu tuh kan. Terus yang paling aku suka ini nih. Nah, ini tuh kayak biasanya dipakai untuk area kalau bikin spa gitu, atau untuk kamar mandi yang luxury, atau untuk kolam berenang. Tuh lihat cakep banget gak sih? Kayak, tapi yang mau ditempel di mana gitu, kita harus membeli sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, ini lihat cakep banget kan, kayak fairy gitu. Nah, niat kita ke Mitra 10 kali ini adalah beli pintu. Jadi tadinya kita akan beli pintunya cuma 2, tapi yang kebeli 5. Alhamdulillah, tapi belum dipasang sekarang sih. Nah, ini nih yang paling aku suka kalau kita pergi ke toko bangunan, ngelihat interior-interiornya, karena biasanya rumah itu udah cakep kalau udah dipasangin interiornya. Oke deh, see you on my next video.